Oke, cerita ini gue dapet dari forum lama sama gue denger langsung dari cerita orang lapangan. Dan ini kejadian yang katanya bener-bener dialami oleh seorang sopir truk lintas Jawa. Namanya Pak Usman, sopir truk tua dan udah keliling Jawa lebih dari 20 tahun. Malam itu, Pak Usman dapat muatan dari Cilacap mau nganter ke Surabaya. Jalur yang dia lewatin lewat tengah hutan di daerah Banyumas ke arah Wonosobo. Dan itu bukan jalan utama. Jalur ini dikenal sebagai jalan potong yang lebih cepat, tapi sepi banget. Waktu itu jam udah nunjukin jam 1.45 pagi. Kabut mulai turun, suasana mulai dingin, dan cuma suara mesin truk doang yang ngisi malam. Waktu dia belok ke turunan panjang di daerah hutan pinus, dari kejauhan, Pak Usman lihat sosok perempuan berdiri di pinggir jalan. Perempuan pakai jarik, dan lagi gendong anak kecil. Dia mikir, wah, siapa nih malam-malam gini masih di hutan? Bahaya banget. Karena ngerasa kasihan, Pak Usman berhenti. Dia nurunin kaca mobil, terus bertanya, Mbak, kenapa? Mau nebeng? Perempuan itu cuma ngangguk, terus naik ke kursi samping, dan gak ngomong apa-apa. Baru beberapa menit jalan, Pak Usman udah mulai ngerasa aneh. Pertama, hawa di dalam kabin jadi dingin banget padahal AC lagi mati. Kedua, dari kaca spion, dia lihat bayangan perempuan itu nggak ada. Tapi kalau nengok langsung, dia masih duduk di situ, diem sambil gendong anaknya yang lagi tidur. Pak Usman mulai merinding, dan dia coba ngobrol. Asalnya dari mana, Mbak? Perempuan itu cuma jawab, dari sini, dekat. Lalu anak kecil yang digendong itu nangis pelan, tapi suaranya bukan suara bayi. Suaranya itu berat banget, kayak orang dewasa yang lagi nahan tangis. Dan waktu Pak Usman iseng nengok, mata anak itu tuh merah. Mukanya tuh rusak kayak kebakar. Dia langsung ngucek mata. Dia ngira dia lagi halusinasi. Tapi waktu nengok lagi, udah gak ada siapa-siapa di kursi samping. Kosong. Karena takut banget, Pak Usman tuh langsung injek gas. Tapi dia gak bisa ngeluarin suara. Tenggorokannya tuh kayak lagi dicekik. Dia ngeliat spion lagi dan di truk bak belakangnya itu ada yang lagi duduk. Bayangin, malam-malam truk lagi lari, tapi lo lihat ada sosok berdiri tegak, rambut panjang, putih semua berdiri di belakang sambil nunduk. Goyang-goyang, kayak ada yang loncat-loncat di dalam bak. Pak Usman cuma bisa istighfar, tapi dia gak berani berhenti, jalan terus. Pas sudah mau masuk kampung, dia lihat ada portal kayu yang lagi nutup jalan. Dan ada satu orang tua yang lagi jaga ngasih aba-aba buat berhenti. Akhirnya dia rem juga. Begitu berhenti, Pak Usman langsung pingsan. Pas bangun, Pak Usmannya udah ada di rumah warga. Orang kampung bilang, truknya berhenti sendiri di tengah malam, tapi Pak Usman gak sadarkan diri. Dan ada bau lumpur amis di seluruh kabin. Waktu diceritain, Pak Usman kaget. Dia dibawa ke orang pintar di kampung itu dan si dukun bilang, kamu bawa penumpang dari jalan larangan. Itu bukan manusia. Dan dia sekarang ikut kamu. Ternyata jalur yang dilewatin dulu pernah jadi tempat pembuangan mayat di zaman 1965. Banyak yang dibuang di jurang hutan itu. Dan salah satu korban katanya ibu muda yang dibakar hidup-hidup sambil gendong anaknya. Sekarang arwahnya suka minta tumpangan dan orang yang berhenti biasanya akan ikut dibawa. Dan yang lebih serem, waktu truk Pak Usman diperiksa, kursi penumpangnya itu ada bekas dudukan basah. Tapi bukan basah karena air. Kayak darah kental kecoklatan. Padahal pintu gak pernah dibuka. Dan setelah kejadian itu, Pak Usman gak pernah nyetir sendiri lagi. Bahkan truknya dia jual. Dia bilang, selama 2 minggu setelah kejadian itu, setiap malam dia mimpi naik truk yang gak bisa dia rem. Dan tiap dia lihat ke spion, ada mata merah ngeliatin dia dari belakang. Dia udah coba pindah rumah, ganti tempat tidur, bahkan ziarah ke makam orang tua. Tapi tiap malam, dia masih kadang dengar suara anak kecil ketawa di luar jendela. Dan terakhir gue dengar, sekarang Pak Usman udah berhenti total dari dunia jalanan. Katanya, sekali lo angkut penumpang dari dunia lain,
mereka bakal selalu tahu di mana. Kirim cerita horormu ke pustakagelap@gmail.com dan jangan lupa like, comment, and subscribe.